Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Rani Noprilia dan rekan saya Muhammad Ramadhani dan Yusril Ismail Syahzain. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak atau sedekah. Perkenalkan, saya Yusril Ismail Syahzain. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep infak atau sedekah. Nah, pernyataan standar akuntansi 109 tentang akuntansi zakat dan infak menyatakan bahwa infak atau sedekah itu menurut PSAK 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang diperuntukannya dibatasi gitu, ditentukan maupun tidak dibatasi. Kemudian di Indonesia pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan nama yang sama. Dalam undang-undang tersebut, yang Nomor 23 Tahun 2011 mengatakan bahwa pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut Basnas, Basnas Provinsi dan Basnas Kabupaten atau Kota, Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ, serta Unit Pengelolaan Zakat UPZ, Badan Amil Zakat BAZ BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan skala nasional gitu. Masa tugas pelaksanaannya selama 3 tahun. Dan lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah. Nah, kemudian pendidikan, terus sosial dan kemaslahatan umat Islam. LAS dikukuhkan, dibina serta dilindungi oleh pemerintah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jadi pada perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK nomor 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah diatur mulai dari pengakuan dan pengukuran dana zakat, infak dan sodako, penyajian zakat, infak dan sodako, serta pengumuman zakat, infak dan sodako. Adapun komponen laporan keuangan yang harus dimiliki amil zakat dalam PSAK nomor 109 yaitu ada 5. Pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan perubahan dana. Ketiga, laporan perubahan aset pengelolaan. Keempat, laporan arus kas. Serta yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh wilayah atau tempat yang sudah menerapkan PSAK nomor 109, yaitu pada Kabupaten Sidoarjo dan Cabang Sidoarjo. Jadi yang pertama yaitu pengakuan dan pengukuran pada Basnas Kabupaten Sidoarjo dan LAS LMI Cabang Sidoarjo. Pada Basnas Kabupaten Sidoarjo, nomor 1, Basnas Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari Muzaki. Yang kedua, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. Yang ketiga, dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS. Keempat, dana amil yang dipakai operasional Basnas tidak mengambil dari dana ZIS. Lalu yang kedua, LAS LMI Cabang Sidoarjo. Yang nomor 1, LMI Cabang Sidoarjo mengakui dana ZIS ketika menerima uang dari Muzaki. Nomor 2, dana ZIS yang diterima diakui sebagai penambah dana ZIS. Ketiga, dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dari dana ZIS. Yang keempat, dana amil diambil sesuai dengan ketentuan syariah.
untuk operasional dari dana ZIS yang masuk. Jadi dalam PSAK nomor 109, yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Yang kedua, infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak, terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak, sebesar jumlah yang diterima dan nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Yang ketiga, penyaluran zakat kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat. Keempat, penyaluran infak atau sedekah kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana infak atau sedekah. Lalu yang kelima, yang terakhir, ZIS yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana ZIS untuk bagian non-amil atau penerima infak atau sedekah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rani Noprilia, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan pada Badan Amal Zakat Nasional dan Lembaga Amal Zakat LMI di Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama, Basnas Sidoarjo menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana zakat infak sedekah kepada mustahiknya dan program-program sosial. Las LMI juga menampilkan pos-pos tentang penyaluran dana zakat infak sedekah kepada mustahiknya. PSAK 109 mengungkapkan rincian jumlah penyaluran dana zakat infak sedekah untuk masing-masing mustahiknya. Kemudian kebijakan ketentuan penyaluran dana zakat infak sedekah untuk amil dan non-amil, seperti presentase pembagiannya, alasan, serta konsistensi kebijakannya. Yang kedua, Basnas Sidoarjo menggunakan metode penentuan nilai wajar dalam penyaluran dana zakat infak sedekah berupa aset non-kas. Sama seperti Basnas, Las LMI juga menggunakan metode aset non-kas. Sesuai dengan PSAK 109, metode yang digunakan dalam penentuan nilai wajar untuk penyaluran dana zakat infak non sedekah itu berupa metode aset non-kas. Selanjutnya yang ketiga, Basnas Sidoarjo dalam ketentuan penyaluran dana zakatnya diprioritaskan kepada fakir miskin, ibnu sabil, mu'alaf, dan sabilillah. Sedangkan Las LMI, prioritas penyaluran dana zakatnya diprioritaskan kepada mustahik yang berhak namun lebih sering kepada fakir miskin. Kemudian untuk dana infak atau sedekah disalurkan kepada program-program sosial sesuai dengan dana yang masuk. Dana infak atau sedekah ini terdiri dari dana terikat dan dana tidak terikat. Pada PSAK 109, ketentuan penyaluran dana zakat infak sedekah seperti skala prioritas penerimaan dan penyaluran zakat infak sedekah. Kemudian dana infak atau sedekah terdiri dari dana terikat dan tidak terikat. Kemudian apabila terdapat dana infak atau sedekah yang tidak disalurkan namun dikelola terlebih dahulu, maka wajib untuk diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Selanjutnya, penyajian dan pelaporan Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat LMI di Kabupaten Sidoarjo. 1. Basnas dan Las LMI membuat laporan hasil penerimaan dan pendistribusian zakat infak sedekah dalam setiap bulannya. Berdasarkan PSAK 109, Amil membuat laporan keuangan, dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca laporan posisi keuangan. Yang kedua, Basnas tidak mengambil bagian untuk dana amil, sedangkan Las LMI mengambil sebagian dana yang masuk untuk dana amil dalam operasionalnya. Namun dalam pelaporannya tidak dituliskan secara rinci, hanya disebutkan untuk penyaluran operasional. Pada PSAK 109 disebutkan bahwa komponen laporan keuangan amil terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.